Buku Dunia Arab halaman 221 sampai dengan halaman 225. Di antara suatu rentetan para sultan yang kemudian berhasil menghancurkan kekuatan tentara perang salib, Baibars-lah yang pertama muncul. Baibars adalah turunan Ahala Mameluk yang ganjil itu dari Mesir. Dalam tahun 1263 ia merebut kota Kerak dan merombak gereja Nazaret yang dimuliakan itu. Kota-kota Caesarea, Jaffa, Antioquia menjadi korban serangan-serangannya yang tak terbendung dan tak kenal ampun itu. Garnisun Antioquia yang berjumlah kira-kira 16.000 orang dimusnahkan dan 100.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak ditawan dan dijual sebagai budak. Ketika barang rampasan itu dibagi, uangnya dihitung dengan memakai pinggan. Seorang anak berharga 12 dirham, perempuan kecil 5 dirham. Setelah kekalahan ini, Antioquia tidak pernah lagi timbul kembali. Di bawah pemerintahan pengganti-pengganti Baibars, kota Akchon dikepung, 92 umban dipergunakan untuk menghancurkan temboknya dan dalam tahun 1291 dindingnya diserbu, orang-orang yang mempertahankan kota itu, yaitu kaum Tempel, dibunuh semuanya. Kota-kota Tirus, Sidon, Beirut dan Antartus ditaklukkan dalam tahun itu juga. Para jemaah Kristen didesak ke arah laut, kini sebuah bab yang sangat dramatis dalam sejarah Syria berakhirlah. Karena perang-perang salib sangat kaya akan peristiwa-peristiwa yang permai dan romantis, maka arti sejarahnya agak dibesar-besarkan. Perang-perang salib lebih besar bagi dunia barat daripada bagi dunia timur. Pengaruh peradabannya lebih banyak terletak dalam lapangan seni, industri dan perdagangan daripada dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kesusasterdan. Di Syria peperangan-peperangan itu meninggalkan jejak penghancuran dan pemusnahan dan di seluruh timur dekat diwariskannya suatu dendam antara orang-orang Muslim dan Kristen yang sampai kini belum juga dapat dilupakan. Dalam masa perang-perang salib kebudayaan Muslim di timur sudah sedang mengalami kemunduran. Sinar para sarjananya dalam lapangan filsafat, ilmu ketabiban, musik dan soal-soal lainnya telah kabur. Hal inilah yang untuk sebahagian dapat menerangkan kenapa Syria, yang selama seluruh abad ke-12 dan ke-13 menjadi pusat pertemuan istimewa antara dunia Islam dan dunia Barat Kristen, tidak berapa penting artinya sebagai alat penghubung dari pengaruh-pengaruh Arab dibanding dengan Spanyol, Sisilia, Afrika Utara dan bahkan dengan kerajaan Bizantium. Meskipun Islam di Syria mempengaruhi dunia Kristen di Eropa karena adanya hubungan langsung dengan para jemaah Kristen, dan adanya pencerminan kembali dari hubungan itu kepada dunia Barat dan karena proses infiltrasi melalui rut perdagangan, namun pengaruh rohani dan intelektual yang ditinggalkan untuk Barat hampir-hampir tidak nampak. Sebaliknya kita tidak boleh melupakan bahwa orang Perancis di Syria, terlepas dari taraf peradaban mereka yang lebih rendah, adalah satuan-satuan tentara bangsa asing yang menduduki benteng-benteng dan tangsi dan yang lebih banyak berhubungan dengan para petani dan para tukang daripada dengan kaum cendekiawan Muslim. Lagi pula prasangka-prasangka nasional dan agama serta segala dendam yang timbul, semuanya itu mengalami timbulnya perhubungan yang mempengaruhi. Dalam lapangan ilmu pengetahuan dan seni, hanyalah sedikit sekali yang dapat diajarkan oleh orang-orang Perancis kepada penduduk asli. Kita dapat mengadakan perbandingan yang jelas tentang taraf pengetahuan selama abad pertengahan itu pada kedua belah pihak. Yaitu berdasarkan dongeng-dongeng lelucon yang sangat bijak diuraikan oleh ahli sejarah Arab di masa itu. Sarjana ini juga mencemoohkan cara orang-orang Perancis melangsungkan prosedur hukumnya, yaitu pengadilan yang dilangsungkan dengan jalan mengadakan pertarungan senjata atau dengan mempergunakan air. Karena sejak abad ke-12 di seluruh Eropa dapat dilihat timbulnya rumah sakit, terutama tempat-tempat pengumpulan orang-orang berpenyakit kusta, maka dapatlah dianggap bahwa pikiran-pikiran mengenai pendirian rumah sakit yang sistematis mendapat dorongan dari dunia Islam di timur. Dunia Timur jugalah yang kembali mendirikan pemandian-pemandian umum, suatu kebiasaan yang disukai oleh orang Romawi, tetapi tidak dihargai oleh orang-orang Kristen. Pengaruh itu lebih dalam lagi meresap dalam lapangan literatur. Cerita Holy Grail, tentu mempunyai elemen-elemen yang bersumber dari Syria. Para jemaah perang salib pasti sering mendengar dongeng-dongeng Bitpai dan Arabian Nights, malam hari di negeri Arab, dan membawa cerita-cerita tersebut ke Eropa. Squirretae, buah karangan Chaucer, adalah sebuah cerita dari Arabian Nights. Boccaccio mencari cerita-cerita timurnya dari sumber-sumber lisan serta menyusunnya dalam buah karangannya, yaitu buku De Camerone. Para jemaah perang salib itu jugalah yang menimbulkan perhatian padre-padre Eropa kepada bahasa Arab dan bahasa negeri-negeri Muslim lainnya. Sudah dapat diduga,
bahwa pengaruh-pengaruh yang didapati dalam lapangan siasat berperang lebih besar artinya. Pemakaian busur salib, pemakaian zirah yang berat oleh perwira dan kuda dan pemakaian sebukan kapas dalam perlengkapan senjata, semuanya itu berasal dari para jemaah perang salib. Ke Syria orang-orang Prancis memasukkan tabor, rebana, dan genderang ke dalam korps musik ketenteraan negeri itu, yang sampai saat itu baru terdiri dari terompet dari tanduk. Mereka belajar dari penduduk asli cara melatih merpati untuk kepentingan pewarta dari militer dan mereka meniru kebiasaan untuk merayakan kemenangan mereka dengan mempergunakan lampu-lampu dan meniru olahraga pertarungan senjata dengan menunggang kuda. Timbulnya golongan kaum kesatria sesungguhnya untuk sebagian besar terjadi medan pertempuran Syria. Pemakaian perisai dan amsal-amsal kepahlawanan yang makin banyak itu berkembang oleh perhubungan-perhubungan dengan bangsawan-bangsawan Muslim. Perang salib juga memajukan perbaikan taktik pengepungan, termasuk siasat usaha-usaha merobohkan dan membinasakan, pemakaian katapel dan kayu penyerang dan pemakaian berbagai-bagai bahan-bahan yang mudah terbakar dan bahan-bahan peledak. Rupa-rupanya bahan mesiu diketemukan orang di Eropa Latin atau di Syria kira-kira pada akhir masa Perang Salib. Hak Tiongkok atas penemuan mesiu tidak mempunyai dasar sama sekali. Pemakaian tenaga peledak tersebut untuk melemparkan benda senjata, atau dengan lain perkataan, penemuan senjata api, perkembangannya yang terpenting, baru terjadi dalam pertengahan abad ke-14. Aturan pemakaian mesiu di Eropa untuk pertama kalinya dijumpai sebagai tulisan tambahan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Marc de Grey kira-kira pada tahun 1300. Aturan pemakaian yang dibuat oleh Bacon tidak dapat dipastikan. Perang salib mencapai hasil-hasil yang lebih besar dalam lapangan pertanian, industri dan perdagangan daripada dalam lapangan kerohanian. Orang sekarang mengetahui tentang adanya tumbuh-tumbuhan dan tanaman baru di negara-negara di sekitar sebelah barat Laut Tengah, seperti rumput sesam, pohon carok, semacam pohon sukun, sekoi dan padi, jeruk dan semangka, abrikos dan shallot, semacam bawang. Carok, dalam bahasa Arab ialah harub, jeruk bahasa Arabnya laimun, limun, berpangkal pada bahasa India atau Melayu, dan dalam kedua nama shallot dan selion yang arti aslinya ialah bawang dari Ascalon. Nama kota Palestina ini tertanam selama-lamanya. Bertahun-tahun lamanya, Rabrikos dinamakan orang buah prem dari Damasik. Selama orang-orang Perancis berkedudukan di dunia timur, mereka banyak berjumpa dengan makanan-makanan baru, minyak harum, rempah-rempah, manisan dan lain-lain hasil-hasil negeri panas dari Arab dan India yang terdapat di pasar-pasar Syria. Kemudian semua barang-barang baru ini mengembangkan perdagangan kota-kota Italia dan kota-kota di sekitar Laut Tengah. Kemenyan dan getah Arab lainnya yang harum, bunga mawar Damasik dan wangi-wangian lain-lainnya di dalam mana Damasik mempunyai keahlian istimewa dan minyak yang mudah menguap serta rempah dari Parsi menjadi kesukaan orang. Tawas dan gaharu mengambil tempat di antara rempah-rempah baru itu sehingga menjadi terkenal. Cengkeh dan rempah-rempah lainnya yang harum, seperti lada, dalam abad ke-12 mulai dipakai orang di barat dan sejak itu sesuatu pesta belum terasa sempurna kalau tidak ada hidangan-hidangan yang berbumbu. Di Mesir para jemaah perang salib belajar memakan jahe. Yang terpenting dari semuanya itu ialah gula, sugar dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Arab disebut sukar. Sampai pada saat itu orang-orang Eropa hanya mempergunakan madu untuk memaniskan santapan mereka. Di pantai Syria di mana dewasa ini masih dapat dilihat anak-anak mengisap air tebu, disitulah orang-orang Perancis mengenal tanaman ini. Yang sejak itu memainkan peranan yang sangat penting dalam rumah tangga dan obat-obatan Eropa. Gula itulah barang lukse yang pertama kali didatangkan ke dunia barat dan bagi mereka tidak ada barang yang lebih enak dari itu. Setelah gula dikenal orang maka timbullah minuman-minuman manis, disaring dari air mawar, bunga lembayung atau bunga lainnya serta segala macam manisan dan gula-gula. Tenunan-tenunan sebagai kain mousseline damask, seti dan satin didatangkan dari dunia timur Arab, seperti terbukti dari nama-namanya. Timbulnya pasar-pasar baru di Eropa untuk hasil-hasil pertanian dan perabot-perabot dari timur, serta keharusan mengangkut para jemaah perang salib ke sana, itulah yang mendorong keaktifan pelajaran dan perdagangan internasional ke arah perkembangan yang tidak dikenal orang-orang lagi sejak masa Romawi. Marseille sebagai pelabuhan mulai melupakan saingan bagi kota-kota Italia dan ikut pula mengecap kemakmuran di masa itu.
Kebutuhan akan uang dari keadaan yang baru itu mengharuskan adanya persediaan uang yang lebih besar dan peredaran uang yang lebih cepat. Oleh karena itu timbullah sistem surat-surat kredit. Timbullah ban-ban di Genua dan Pisa dan kantor-kantor cabangnya di Levant. Kaum Tempel mempergunakan surat-surat kredit, menerima uang deposito dan meminjamkan uang tersebut dengan bunga. Suatu pendapatan penting yang berhubungan dengan kegiatan pelajaran dari perangi salib ialah kompas. Mungkin orang-orang Tionghoa yang pertama-tama menemukan sifat-sifat jurusan jarum pedoman, tetapi orang-orang Muslimlah yang sudah sejak lama mengadakan perdagangan ramai antara Teluk Parsi dan perairan timur jauh pertama-tama mempergunakan pendapatan ini secara praktis dengan mempergunakan jarum itu untuk keperluan pelayaran. Pendapatan ini mereka serahkan sekarang pada dunia barat. Selama masa tersebut di atas semakin susutlah kerajaan Arab dan keyakinan orang-orang Muslim makin tabah. Tetapi manusia Eropa mengarahkan pandangannya kepada suatu dunia yang akan berkembang secara dramatis. Tetapi sebelum kerajaan ini lenyap, usaha terakhir untuk menegakkannya kembali dijalankan oleh Bani Mameluk dari Ahala Syria Mesir.